Manusia tidak layak hidup bersama binatang. Kaki belakang seekor anak singa bernama Simba di Rusia secara sengaja dipatahkan oleh para penyiksa. Jadi ia tidak bisa kabur saat berpose bersama turis di pantai-pantai Rusia. Penguasa Rusia, Vladimir Putin, terkejut dengan berita itu dan secara personal memerintahkan penyelidikan kriminal atas kekejaman yang dialami oleh Simba. Anak singa itu masih berusia beberapa minggu ketika ia dicuri dari induknya dan dipaksa menjadi objek foto para turis. Setelah dieksploitasi pada musim panas lalu, penyiksa Simba mematahkan kaki belakangnya untuk mencegahnya kabur ketika ia tumbuh dewasa. Menurut laporan media lokal dan dilaporkan kembali Daily Mail, kesehatan Simba pun memburuk karena siksaan dan pukulan yang ia alami. Simba mengalami beberapa cedera pada tulang belakangnya yang membuatnya hampir mati. Singa kecil malang itu terbuang, kelaparan dan sulit bergerak. Ia tertambat di sebuah gudang kotor dan dingin di wilayah Dagestan. Sebuah video yang tidak akan kami tayangkan menunjukkan kondisi mengenaskan Simba sebelum ditolong. Simba tak mampu membersihkan dirinya sendiri dan ia tampak kesakitan. Menurut Yulia Agiva, pemimpin misi penyelamatan ini mengatakan Simba tidak diberi makan dan karena suatu alasan air membeku terus-menerus dituangkan padanya. Ini benar-benar neraka. Tim penyelamat kemudian menerbangkan anak singa itu kepada dokter hewan spesialis Karen Dalakian yang berkata bahwa Simba telah mengalami lautan kesakitan dari manusia. Fotografer jahat mematahkan tulangnya seperti ini, jadi predator liar ini tidak bisa kabur dan bersikap tenang untuk berfoto. Video kemudian menunjukkan keajaiban yang dialami Simba. Kondisi Simba jauh lebih sehat setelah menjalani operasi dan perawatan. Ia mulai belajar berjalan kembali sambil dipandu dengan lembut oleh manusia yang merawatnya. Meski hidup Simba kini sudah jauh lebih baik, kondisi fisiknya cacat permanen. Dalakian memberitahu Putin mengenai skandal tersebut dalam video conference lockdown dengan para ekologis. Kami tidak melihat adanya kasus kriminal yang terbuka. Presiden Rusia itu berkata, "Terima kasih, saya akan mencatat apa yang Anda katakan." Beliau berjanji untuk mendapatkan penegakan hukum demi menindak penyiksa binatang. Dalakian sendiri berkata bahwa penyelidikan kriminal sedang dilakukan. Seorang fotografer yang tidak disebutkan namanya yang bekerja dengan Simba di musim panas Sochi tahun lalu membantah bahwa ia telah menyiksa Simba. Ia berkata ia telah menyerahkan Simba kepada pemilik baru. Mari kita berharap semoga penyiksa Simba bisa segera tertangkap dan dihukum. Tidak lama setelah insiden tragis yang dialami oleh seekor gajah hamil di Kerala yang mati setelah memakan buah yang dipasang ledakan, kali ini insiden yang sama juga terjadi pada seekor sapi yang sedang hamil di Himachal Pradesh, negara bagian utara Himalaya, India. Dilaporkan dari Hindustan Times, polisi Himachal Pradesh telah menangkap seorang pria pelaku kekerasan pada hewan itu pada 6 Juni lalu. Pria itu memberikan makan sapi itu bola tepung gandum yang telah dibubuhi petasan. Akibatnya, rahang sapi itu meledak dan terluka parah. Peristiwa tragis ini terjadi pada 26 Mei lalu, tapi baru terungkap pada hari Sabtu ketika pemilik sapi, Gurdayal Singh, mengunggah foto sapi miliknya yang terluka di media sosial. Dalam video, Singh menuduh tetangganya, Nand Lal Diman, sebagai pelaku kekerasan dan telah ditahan. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, melibatkan kejahatan, melukai atau membunuh sapi dan bagian lain dari pencegahan kekejaman terhadap hewan. Seperti yang kita tahu, sapi adalah hewan yang dihormati oleh mayoritas umat Hindu di India dan kasus ini menyulut kemarahan netizen India. Lalu apa yang terjadi dengan sapi malang itu? Meskipun terluka hebat, sapi itu berhasil melahirkan seekor anak sapi yang sehat setelah beberapa hari mengalami insiden tragis itu. Namun Singh berkata sapinya itu tidak mampu makan karena rahangnya terluka dan kini sedang diberikan glukosa. Praktik memberikan bola gandum dengan petasan tidak umum digunakan di Himakala. Sama seperti kasus pada gajah Kerala. Buah dengan jebakan ledakan tersebut dibuat seharusnya untuk mencegah babi hutan masuk ladang. Disebutkan dari Hindustan Times, tapi di beberapa bagian negara di India, metode ini digunakan untuk praktik ilegal berburu daging hewan liar. Apakah hewan-hewan ini berbuat kesalahan pada manusia sehingga mereka pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Kami sebagai bagian dari umat manusia memohon maaf.
Pada 6 Juni, polisi India telah menangkap seorang pekerja perkebunan dan sedang mengejar 2 orang lainnya setelah seekor gajah hamil mati setelah memakan buah yang diselipkan bahan ledakan. Dalam berita sebelumnya dikatakan bahwa gajah malang tersebut memakan nanas, tapi menurut laporan dari petugas, gajah tersebut memakan kelapa yang diselipkan jebakan ledakan. Tersangka diidentifikasi sebagai P. Wilson, telah ditahan pada 5 Juni setelah ia membuat bom kelapa dan meletakkannya di perkebunan karetnya untuk membuat hewan liar yang kebanyakan babi hutan menjauh. Pria tersebut sudah mengaku bahwa mereka menggunakan kelapa yang diisi bahan ledakan yang ditargetkan kepada hewan liar, ujar Surendra Kumar, kepala penjaga satwa liar di Kerala. Para pria tersebut membuat bom kelapa di minggu kedua Mei dan meninggalkannya dekat perbatasan perkebunan. Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat menghadapi hukuman penjara selama 7 tahun karena telah membunuh gajah yang termasuk satwa liar yang dilindungi oleh hukum wildlife India. Petugas mengatakan mereka masih belum yakin apakah gajah berusia 15 tahun itu memakan buah yang diberi jebakan ledakan. Namun gajah itu ditemukan terluka pada mulut dan belalainya pada 25 Mei lalu, 2 hari sebelum ia mati. Pada berita sebelumnya, seekor gajah yang hamil ditemukan mati di Kerala, India setelah ia memakan buah yang diisi bahan ledakan. Gajah ini mengalami kesakitan yang teramat sangat hingga ia mati berdiri di sungai. Peristiwa ini dibagikan oleh Mohan Krishnan, petugas hutan di Lambur, di akun Facebooknya. Ia keluar ke desa karena mencari makan. Ia tidak tahu tentang manusia egois yang akan ia lihat. Ia pasti berpikir, manusia akan berbagi dengannya karena ia sedang mengandung. Ia percaya dengan semua orang. Ketika nanas yang ia makan meledak, ia pasti terkejut dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Namun anak yang akan ia lahirkan dalam 18 atau 20 bulan ke depan. Tulis petugas hutan dalam unggahannya di Facebook. Karena luka pada mulutnya, gajah itu berkeliling di sekitar desa karena lapar, tapi tidak bisa makan apapun. Dalam penderitaan, gajah itu tidak melukai satupun warga desa ataupun merusak rumah. Demi meringankan rasa sakitnya, ia pergi dan berdiri di sungai Veliar selama berhari-hari. Petugas Krishnan, yang juga bagian dari tim penyelamat, berkata, ketika saya melihatnya, ia berdiri di sungai dengan mulut dan belalai di dalam air. Ia pasti berdiri di air untuk mencegah serangga memakan lukanya. Petugas hutan kemudian menggunakan 2 gajah untuk menarik gajah betina itu ke tepi sungai. Namun sebelum penyelamatan itu selesai, gajah itu mati sambil berdiri pada 27 Mei lalu. Krishnan bercerita bahwa perpisahan dengannya menjadi lebih menyakitkan. Semua orang terkejut. Gajah-gajah penangkaran sangat cepat menyadari apa yang terjadi. Mereka meneteskan air mata. Saya merasa sungai mulai mendidih dengan air mata itu. Sebuah protes dari sungai terhadap umat manusia yang egois. Petugas baru menyadari bahwa gajah itu sedang hamil ketika dilakukan pemeriksaan postmortem. Departemen Hutan akhirnya sudah melakukan pemakaman untuk gajah malang itu. Mengakhiri ceritanya, Krishnan berkata, kami mengkremasi ia di sana. Bahkan ketika api menelan tubuhnya, saya berdoa kepada ibu di dalam dirinya. Sebagai salah satu dari umat manusia yang bisa saya katakan adalah, saudari, maaf.